Di kiri kanan Cipali, maut seolah siap merenggut jiwa pengendara. Dibutuhkan bukan hanya sikap hati-hati, tapi juga batin yang tebal dari setiap intrik lelembut. Secara tidak kasat mata, Cipali memang dipercaya memiliki pendopo gaib yang dihuni para dedemit. Itulah rahasia yang diungkapkan juru kunci Batu Bleneng. Nah, itu Ki Gede Raksawana tuh di situ yang menguasai hutan ini. Ki Gede Raksawana. Iya. Dia yang menguasai hutan ini, dan iya. daerah sini berarti sekarang ya, Pak. Iya. Itu di mana, Pak? Itu sebelah rambu-rambu itu tuh. Di sebelah rambu-rambu ini berarti di sepanjang ini ya, Pak? Iya. Itu yang ada jaga di sini. pendopo. Pendopo. Maksudnya, ada pohon beringin. Ada pohon beringin. Maksudnya ini yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata ya? Kalau kamu punya ilmu jiwa, bisa ngeliat. Jadi kalau kita punya indera keenam, Iya, di sini bisa kita ngeliat. jadi kalau kita memiliki indera keenam, di Iya. sini kita bisa melihat Bisa ada lihat. pendopo dari siapa maaf tadi Pak? Ki Gede Raksawana. Ki Gede Raksawana tadi yang menjaga di sepanjang jalan Iya. tol Cipali ini. Nah. Dan tepatnya di sebelah sini di belakang Iya. di belakang kita ini ya Pak, di sepanjang Iya, jalan sepanjang ini. ini. Batu itu namanya batu beleneng ya. Batu beleneng itu kayak sebenarnya sih buat pengendara-pengendara yang mau ke arah situ yang lewat tol itu ya buat warning buat mereka itu hati-hati. Jalanannya enak lurus tapi ketika sudah di situ orang lupa gitu. Dikiranya lurus terus itu batu itu yang yang menandakan setelah itu belok karena memang nggak bisa dipinggirin ceritanya. Sama orang-orang setempat juga nggak boleh. Cerita tentang Ki Gede Raksawana bagi warga di sekitar Cipali sudah lumrah menjadi kisah yang tak pernah terpisah, nyaris setiap hari. Dialah penguasa alam gaib di sekitar Batu Bleneng. Tokoh dari masa silam yang konon para pendekar sakti Kerajaan Galuh dan Cirebon. Berarti kalau sosok dari Ki Gede Raksawana tadi masih sering terlihat juga? Ya masih ada di sini. Masih ada? Iya. Bapak sendiri pernah melihat sosok Oh itu? ya sering. Raksasa yang di sana, yang Kalau di ini sini, yang Ki menguasai Gede. itu Ki Gede Raksawana. Ki Gede Itu Raksawana. sosoknya seperti apa? Sosoknya seperti orang karena Manusia biasa. Iya, karena Ki Gede Raksawana sama Ki Gede Cupang itu tangan kanannya Prabu Galuh. Waktu dulu zaman perang antara Cirebon dan Galuh. Iya, Rakyat Kerajaan bilang baharnya gede-gede, ya. Pakai celana hitam, nggak pakai baju. Celana hitam Ya, tanpa pakai, baju. Iya, ikat kepala. Kepercayaan-kepercayaan inilah yang disebut dengan mitos. Apa itu mitos? Sesuatu yang di dalam Islam disebut takhayul. Apa itu takhayul? Khurafat, kepercayaan yang tidak mendasar dan bisa mengajak seseorang kepada perbuatan syirik. Hingga apa? Melakukan tindakan-tindakan yang salah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan tidak termaktub dalam Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Batu Bleneng yang hening, lemparkan pandangan ke seberang Cipali. Di sana, penglihatan mata jiwa sang juru kunci melihat ada makhluk halus, serupa harimau berkepala manusia. Kalau raksasa yang belah sana itu udah pindah. Kalau anak buahnya ya masih ada di sini. Oh, jadi raksasanya sudah pindah, Sudah tapi pindah. anak buahnya masih di sini. Masih di Maksudnya sini. di sini itu di mana, Pak? Itu di batu itu yang Di batu. dibongkarin batunya, ya Batu suka di main di sana sini. Ya suka main di sini. Kadang ke sini juga. Iya. Berarti sampai saat ini mereka Masih ada, iya masih ada. Itu ada harimau palanya aja.
ada kepala harimau. Di mana, Pak? Tuh, badannya orang. Badannya orang, kepala harimau. Harimau. Di sini, Pak. Iya. Di bawah sini mungkin sebelah Bawah mana? ya. Oh, seperti itu. Itu ininya apa kalau orang sini itu ingon-ingonnya Raden Cakraningrat. Karena waktu dulu itu prajurit Prabu Siliwangi. Batu Bleneng yang tenang terpaku di atas Cipali adalah prasasti misteri. Selain lembut yang berada di sekitarnya, yang paling legendaris dari batu besar ini adalah cerita ketika Cipali dibangun. Warga menolak Batu Bleneng dipindah atau dihancurkan. Masyarakat sini tuh katanya kalau mau dipindahkan tuh keluar apa tuh air. Kalau dipindahkan keluar air. air. Apakah dari pihak pemborong itu sudah berusaha memindahkan? Dia berusaha memindahkan tapi nggak bisa. Tidak bisa ya, Nggak Pak? Apa bisa. yang terjadi? Karena alat-alat beratnya tuh kadang-kadang sering rusak gitu. Oh, jadi alat-alat berat yang digunakan Tidak mampu. dicoba untuk memindahkan Tidak batu mampu. itu rusak ya, Pak, Iya, ya. tidak Padahal mampu. kan jalan tol Cipali itu sendiri membelah gunung, gunung. ya. Tetapi untuk memindahkan batu itu sendiri tidak mampu. bisa ya. Iya. Mungkin karena batu itu adalah batu keramat, Pak, Ya makanya tidak mungkin bisa batu dipindahkan. keramat. Ya mungkin batu keramat. Terus Karena penduduk sini tuh melarang untuk dipindahkan. Katanya takut keluar lahar atau air. Kalau ada bilang batu besar nggak bisa dipindah, ayo kita pakai alat berat yang lebih canggih. Kita datangkan dari negeri-negeri yang punya alat berat yang bagus. Jadi, kalau sampai mengira ada batu berat tidak bisa diangkat gara-gara ada penghuninya, itu masuk dalam mitos. Itulah yang disebut dengan tahayul. Batu kan benda. Coba kita bom. Pakai bom dengan high explosive, kita taruh di atasnya, meledak. Saya yakin meledak. Batu itu hancur. Kalau sudah hancur, tinggal serpihan kita pindah deh. Nah, gampang kan? Tidak hanya menghadapi penolakan warga, proyek tol Cipali juga harus berurusan dengan para penjaga gaib Batu Bleneng. Akibatnya, semua alat berat tidak ada yang mampu menggoyahkannya. Korban jiwa pun berjatuhan karena ada yang memaksa menghancurkan Batu Bleneng. oh, Bapak juga bekerja menjadi salah satu pekerja saat pembangunan tol Cipali itu ya, Pak, ya. Jadi Bapak melihat sendiri proses pemindahan batu itu tidak bisa dilakukan. Ya pemborong tuh memutuskan ya jangan udah maksudnya nggak bisa dipindah, jadi bikin karena saluran kan belok, sebenarnya harus lurus kan, belok saluran tuh, jadi nggak kena. Ya banyak yang usaha tuh tapi nggak mampu, semua nggak mampu. Alat tuh banyak, ada yang rodanya copot, masih baru, yang masih baru tuh rodanya copot gitu. Kadang-kadang orang yang supir atau operator itu sakit. Oh, ada supir dari pemegang alat berat itu yang sakit, Ya saat sakit. mencoba memindahkan. Ya kalau banyak sih enggak, cuma ya ada lah. Jadi ada beberapa ada beberapa korban korban jiwa jiwa. ya, Pak, karena berusaha memindahkan Betul, batu betul. Bleneng itu. Iya. Tadi kan Bapak bilang ada beberapa pekerja yang meninggal karena berusaha memindahkan batu Bleneng. Itu meninggalnya karena apa, Pak? Ya karena sakit, karena ada yang nonjok, ada yang sakit perut gitu. Ada yang sakit Iya. seperti ditonjok gitu, Pak? Gua nonjok tuh apa? Serangan jantung. Oh, serangan jantung. Jantung. Ada yang meninggal karena serangan jantung. Kemudian apalagi, Pak? Mungkin ada Ya ada yang sakit perut, mungkin karena kelaparan atau bagaimana tuh kurang tahu, tapi yang penting tuh sakit.
sakit perut itu kemudian maksudnya sempat dibawa ke rumah sakit atau? Iya, sempat dibawa ke rumah sakit. Katanya Mas Edi, katanya orang-orang yang pada itu temannya tuh hilang meninggal. Nah, hal-hal ini kan kita harus berpikirnya logis. Artinya apa? Secara logika hal itu bisa dilakukan. Mindahin batu kok. Gunung aja bisa dipindah, gunung aja bisa dihancurkan, gunung aja bisa dibelah. Lah ini batu nggak bisa dibelah, nggak bisa dipindah. Rasanya impossible. Kukuh tak tersentuh, batu Bleneng memberi misteri yang lain. Saat alat-alat berat membuat parit, sebuah peristiwa di luar nalar terjadi. Itu kan bikin parit. Nah kan parit itu batu tuh diambil lagi, penuh lagi diambil lagi. Nah pakai tenaga orang bisa langsung dipasang senderan begitu. Kalau alat berat tuh udah ditutup ya, apa namanya tuh, yang Pak seperti Beko tuh tutup yang menghancurkan batu penuh, penuh ya, diambil sama Beko, tapi nggak bisa habis. Oh, seperti jadi keluar itu. keluar kan. Jadi sudah dikeruk, tapi ada lagi. Tapi nggak saat bisa. dikerjakan dengan tenaga manusia dan itu adalah warga dari sekitar sini, bisa ya bisa. Pak? Kalau saya ngelewat situ sih pertama biasa aja, cuman ya untung kita nggak pernah sebegitu ininya ya. Setelah waktu lewat situ saya nggak tahu kalau itu ada mitos begitu. Cuman teman-teman bilang, tadi lo lewat itu nggak? Lihat batu? Iya lihat, emang kenapa? Iya itu kan nggak bisa dipindah. Loh kenapa? Ternyata setelah itu baru saya dengar juga banyak kecelakaan di situ. Karena beberapa faktor yang saya lihat kalau di situ tuh memang jalanannya terlalu lurus pertama itu. Setelah itu baru belok gitu yang orang banyak kurang hati-hati di situ lah, kurang waspada. Tapi kalau dari perasaan yang lain-lain ya akhirnya begitu dengar ya kadang-kadang ya kita hati-hati aja lah situ. Ada perasaan yang aduh lebih baik hati-hati deh. Ya kalau hal gitu tuh percaya nggak percaya sih ya, tapi nyatanya memang ada kayak begitu gitu. Sebenarnya ya memang ada sebenarnya, ada solusi juga sebenarnya harusnya. Cuman memang kadang-kadang warga kita ya kalau hal kayak gitu orang kita kadang suka, oh ini terlalu keramat nih, janganlah gitulah, adatnya kan begitu. Karena ya kalau misalkan alat berat aja nggak bisa mindah gitu, jadi kita kan harus belokkan itu tolnya. Lewat situ juga perasaan juga beda, hawanya, bawa mobil juga berat, ya pasti percaya itu. Setidaknya ada 3 kecelakaan yang menghias Cipali setiap 30 hari. Dari sanalah cerita tentang lelembut yang merenggut nyawa bermunculan. Orang percaya Cipali memiliki penjaga gaib yang kadang mewujud dalam bentuk-bentuk seram. Saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Riza selaku anggota dari PJR Kertajati. Pak, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak? Nah, ini akan banyak sekali nih mobil-mobil bekas kecelakaan yang terjadi di sekitar ruas tol Cipali ya. Ini mana sih Pak yang paling parah kecelakaannya? Seperti yang saya lihat tuh ada yang atapnya sampai benar-benar rusak, sampai itu sepertinya terbakar juga ya bisnya ya? Kalau bis itu tidak terbakar ya, hanya masuk ke parit aja, tapi alhamdulillah untuk bis tidak ada korban. Tidak ada korban tidak jiwa ada korban untuk ya. bis. Ya. 3 tahun beroperasi, tapi sudah sangat banyak korban jiwa yang menjadi tumbal Cipali. Ratusan bangkai mobil yang bisu di Sat PJR Kertajati menjadi saksi ganasnya Cipali. Betul, kalau bis ini udah cukup lama, kebetulan juga alhamdulillah tidak sampai memakan korban jiwa ya. Tidak memakan Untuk korban supir ya? dan kernet juga hanya luka-luka saja. Nah, bis itu masuk parit, tapi untungnya tidak ada penumpang. Ini
juga Pak, ini juga sangat parah sih. Ini apakah memakan korban jiwa? Nah, ini emang terlihat parah ya. Iya. Tapi juga untuk supir dan untuk pengemudi dan penumpangnya juga tidak apa-apa. Dua-duanya selamat. Selamat, juga. ya, hanya luka-luka saja. Padahal ini sangat parah sih Iya, Pak, kalau menurut dilihat saya dari seperti bentuknya parah. hancur, Iya. benar-benar hancur mobilnya. Tapi Betul. ini kejadiannya sudah lama atau? Oh, sudah cukup lama sekali, Mbak. Sudah cukup lama sekali, ini kejadian sudah cukup lama sekali. Ini kondisi kendaraannya seperti ini, Pak. Jadi ini kronologis kejadiannya seperti apa Pak? Nah, kemungkinan diakibatkan karena mengantuk. Tapi ini ada berapa korban jiwa Pak pada saat itu? Nah, untuk korban jiwa kemungkinan di TKP itu kita temukan 5 korban jiwa. Ya. 5 korban jiwa itu 5 orang meninggal. Iya. Pak, ya? Oke Pak, makasih atas waktu dan informasinya. Nah pemirsa, itu tadi informasi yang kita dapatkan dari salah satu anggota PJR Kertajati. Ikuti terus penelusuran kami di Luar Nalar. Mari Pak. Begitulah, Cipali masih terus menjadi teka-teki. Dalam pada itu, cerita tentang hal-hal yang tak ternalar mengalir dari banyak tempat yang saling bertalian. Juga makam Buyut Simbarjaya, tokoh sakti masa lampau yang menjadi orang pertama tinggal di kawasan Kalimati. Kalau makamnya Mbah Simbar itu di mana Pak? Makamnya Mbah Simbar itu udah muksa, udah nggak kelihatan itu. Muksa itu sudah tidak terlihat lagi. Tidak terlihat karena dia dulunya orang sakti ya, jadi nggak kelihatan. Beringin itu. Di pohon beringin. Itu orangnya lagi duduk. Di belakang sana. Oh ada sosoknya sekarang. Ada orangnya sedang duduk di sana. Iya, apakah beliau nah, tidak dia terusik dengan kehadiran kita? Senyum aja ada dia. Oh begitu Pak. Iya. Di sebelah sana ya? Iya, pohon beringin tuh. Pak, Ini makamnya. dulunya Mbah Simbar Jaya tuh di sini kuburannya. Cuman udah nggak kelihatan. Di sini ya Pak Iya. ya? Keberadaan jin itu di mana aja. Nah sekarang siapa yang salah kalau ada kecelakaan? Ya, jangan salahkan jin dulu. Pertama, sebagai seorang muslim ada etika dalam safar. Apa etika safar? Etika bepergian yang pertama, ketika akan safar berdoa dulu kepada Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa safar dan lain sebagainya sampai akhir. Nah, ketika seseorang membaca doa safar, doa perjalanan, maka insya Allah Allah akan menyelamatkan dari mara bahaya. Ki Buyut Simbarjaya tentu saja bukan cerita yang bisa diabaikan. Ia adalah tokoh keturunan Cirebon yang ikut menyebarkan Islam di wilayah Kalimati. Kuburannya hilang misterius, tapi masyarakat setempat masih meyakini Mbah Simbar tetap menjaga mereka. Lihat saja bagaimana juru kunci nyaris kerasukan roh Mbah Simbar hanya karena datang tanpa kata. Jadi kenapa itu tadi Pak? Dia seakan-akan mau nanya langsung masuk ke saya. Kata saya jangan, ini saya lagi sakit gitu. Dan dia mau maksa. Mau masuk, mau menanyakan apa itu Pak? Menanyakan ini ada tamu dari mana, mau apa gitu. Seperti itu ya Pak? Iya, Tapi, ini Mbah Simbar nih. tapi Bapak sudah mungkin Iya, kita memintakan jelasin. izin Iya, untuk izin. kita juga ya Pak ya? Iya, kita jelasin begitu. Pemirsa, cerdaslah dalam menggunakan akal. Pemirsa, bijaklah dalam kehidupan. Setiap sesuatu telah ditimbang oleh Al-Quran. Caranya bagaimana? Baca surat An-Nahl 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
bertanyalah kepada ahlinya, belajarlah kepada ahlinya ketika engkau tidak mengetahui. Jangan membuat sebuah statement atau pengetahuan yang sebenarnya mengiring masyarakat pada perspektif yang sempit dan bodoh, hingga mereka pun jahil menilai segala sesuatu yang tidak ada kontribusinya berdasarkan nas-nas Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian-kejadian yang berujung maut kerap kali disangkut pautkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Terdapat pula kejadian-kejadian di luar nalar yang terjadi di tol sepanjang 116 km ini. Namun, banyak pula informasi yang dapat digali untuk meluruskan mitos tersebut. Saya, Serafina, di luar nalar.